wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah, a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Bulan Ramadan selain disebut dengan syahrul Quran, juga disebut dengan syahrus sabri, itu bulan kesabaran. Dan mengenai kesabaran ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-10, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanyalah orang-orang yang bersabar dicukupkan pahalanya tanpa batas. Sabar di sini mencakup 3 hal. Yang pertama adalah sabar ketika melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama menjalankan puasa Ramadan pada bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Kullu amali bani Adam yudha'aful hasanatu asru amsalihha ila sab'i mi'ati dhi'fin." Setiap amalan manusia akan dilipat gandakan dari 10 sampai 700 kali lipat. Qala azza wa jalla, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illas saum," kecuali ibadah puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu untukku, yaitu untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan langsung memberikan pahala tersebut tanpa melalui perantara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alasannya. Fa innahu yada'u sahwatahu wa ta'amahu min ajli. Karena orang yang berpuasa, dia meninggalkan keinginan-keinginan dunia dan meninggalkan makanan min ajli, karenaku, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam akhir hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau menegaskan lis-shaimi farhatani, bahwasanya orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, yaitu kebahagiaan tatkala berbuka puasa. Wa farhatun, dan kebahagiaan inda liqa'i rabbih, yaitu ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar yang kedua yaitu sabar ketika menjauhi kemaksiatan. Jangan sampai kita masuk dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Rubba shaimin hadduhu min siyamihi alju wal atas." Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi hanya mendapatkan rasa lapar dan rasa haus saja. Para ulama menafsirkan hadis ini, termasuk Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, mengapa bisa demikian? Karena kemaksiatan yang dilakukan oleh orang yang berpuasa dapat mempengaruhi pahala puasa tersebut. Bisa jadi pahalanya berkurang sedikit, bisa jadi pahalanya berkurang banyak, dan yang paling parah, pahalanya akan berkurang semuanya. Kemudian yang ketiga adalah sabar ketika mendapatkan takdir yang tidak mengenakan. Kita harus yakin ketika seseorang sudah melakukan ketaatan-ketaatan pada bulan Ramadan, tetapi dia mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa takdir yang kurang menyenangkan, maka kita harus yakin itu atas ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, atas hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, dan atas keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu contoh, ketika seseorang menjalankan ketaatan-ketaatan pada bulan Ramadan, kemudian dia meninggal dunia pada bulan Ramadan, maka kita harus yakin dengan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, jika awal pertama bulan Ramadan pada malam harinya, futihat abwabul jannah,
pintu-pintu surga semua dibuka dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal akhir Ramadan. Wa ghuliqat abwabun nar, kemudian pintu-pintu neraka akan ditutup, tidak akan dibuka sampai Ramadan selesai. Wasufidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Sesungguhnya di surga itu ada satu pintu yuqalu lahu Rayyan, yang bernama pintu Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimun, yang akan masuk melalui pintu Rayyan tersebut hanyalah orang-orang yang berpuasa saja. Ya, sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat menjadi amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.